Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini nampaknya ceria-ceria semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tapi sebelum kita mulai pada proses pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, ya. Di antara kalian siapa yang akan memimpin doanya? Saya, Pak. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diawali dengan doa dengan tulus, proses pembelajaran hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, hari ini di antara kalian kayaknya sudah lengkap nih, tapi Bapak akan cek terlebih dahulu ya. Ada yang tahu hari ini yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Julpan. Julpan sama? Afila. Sama Afila. Julpan kenapa? Ada yang tahu kapan? Sakit. Sakit. Terus si Nabila? Izin. Izinnya mau ke izin apa? Keluarga atau gimana? Keluarga. Oke. Yang sedang sakit pada Julpan, kita doakan mudah-mudahan Julpan cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin ada kepentingan keluarga atau apa ya. Kita semua pasti ada kepentingan pribadi yang memang perlu didahulukan. Baik anak-anak, Bapak tadi sudah sampaikan kita belajar hari ini untuk lanjutan pertemuan yang telah kita lakukan sebelumnya. Ya, kira-kira nanti di pembelajaran yang akan kalian laksanakan bersama-sama dengan Bapak di sini, kalian diharapkan pembelajarannya bisa fokus, bisa mendengarkan, bisa mengamati, bisa menyimak dengan konsentrasi yang fokus. Siapa kita? Nesa. Siapa kita? Nesa. Mantap. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, untuk menambah energi kita, rasa nasionalis kita terhadap bangsa dan negara, silakan berdiri, kita berjanji sama-sama. Oke ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Lagi, kembali. Sudah mendengarkan lagu kebangsaan, lagu nasional ya. Dari Sabang sampai Merauke. Makna dari lagu itu kan sudah tercermin ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kira-kira apa hubungannya nih lagu tersebut dengan materi yang akan kita bahas hari ini untuk pembelajaran di hari ini ya. Sebelum Bapak sampaikan, apa sih materinya? Tentang Ada yang keberagaman Indonesia. Tentang apa? Keberagaman Indonesia. Tentang keberagaman Indonesia. Baik. Nah, kalau tentang keberagaman Indonesia berarti negara kita memiliki cakupan yang sangat
luas ya. Nah, Bapak sampaikan bahwa materi hari ini adalah materi tentang faktor penyebab dari keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, apa yang akan dicapai dari tujuan pembelajaran hari ini kita? Tujuannya kalian mampu satu, menganalisis faktor penyebab yang terjadi perubahan keragaman yang ada di Indonesia. Mampu, yang keduanya kalian mampu mengetahui, mengidentifikasi apa yang menjadi sumber-sumber atau faktor-faktor penyebab keberagaman dari faktor sosialnya. Itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Baik, kira-kira ada yang bisa merefleksikan nggak pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Ada yang tahu? Ya Pak. Oke. Ya. Pembelajaran sebelumnya saya merasa senang karena pada kegiatan banyak hal yang menarik pada materinya. Oke, siapa lagi? Bagus ya? Oke. Pembelajaran sebelumnya, maka saya menganggap walaupun tidak sebelumnya, tapi saya merasa sangat senang karena memberikan media yang menarik. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Isan dan jadi proses pembelajaran sebelumnya ada keterkaitan untuk materi yang telah kalian terima, kalian dapatkan, kalian peroleh akan dihubungkan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu materi tentang faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, apa ya? Nggak usah jauh-jauh. Indonesia itu luas. Kalian belum tentu tahu Kalimantan, kalian belum tahu tentang Sulawesi. Kalian berada di Pulau Jawa itu terbagi beberapa provinsi ya. Ada provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, terus Jawa Timur. Nah, yang menjadi fokusnya apa? Kalian ketahui dulu daerah kalian sendiri. Pak? Oke, kita lanjut ya. Hal-hal yang perlu kalian catat silakan catat.
Oke ya. Kalian udah simak videonya? Sudah. Apa yang kalian dapatkan dari video? Ada? Tentang saya Pak. Siap? Ya. Tentang faktor-faktor keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Apa yang kalian dapatkan dari tayangan video itu? Ada lagi nggak? Oke ya. Reza, udah kamu bagus ya jawabannya. Tapi kalian boleh lengkapi. Jadi dari tayangan tersebut jelas. Tadi Bapak sudah bilang di awal bahwa kita awalnya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, menggambarkan bahwa kita selaku warga negara bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman. Dari tayangan tersebut ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah letak strategis. Apa itu letak strategisnya? Itu apa? Indonesia sudah tahu. Kalau di IPS mungkin sudah dijelaskan ya. Kalian pernah belajar di IPS kan? Sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu terdiri diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Itu ya. Itu strategis. Strategi yang lainnya apa bagi keuntungan bangsa Indonesia? Menjadi jalur perdagangan internasional. Ya, jalur perdagangan internasional secara geografisnya, strategisnya itu menjadi beda dengan negara yang lain. Ya, Indonesia kalau kalian lihat di Globo di pelajaran IPS-nya mungkin Indonesia berada di jalur Katulistiwa. Itu merupakan faktor keragaman. Terus yang keduanya, keragamannya apa? Bentuk-bentuk kepulauan. Ya, negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Yang tadi dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Kan berjajar pulau-pulau. Artinya Indonesia itu tidak terdiri dari satu pulau. Pulau besar saja kalian tidak tahu. Banyak, coba sebutkan pulau besarnya. Dari Sabang sampai Merauke, Sumatera, terus Kalimantan, terus Sulawesi, terus Jawa yang kita duduki, yang kita diami, terus Bali, Papua, ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan lain-lain. Banyak. Itu bentuk negara kita berbentuknya adalah kepulauan. Keadaan, bentuknya keadaannya adalah kepulauan. Itu merupakan faktor keberagaman. Apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman, kamu tahu nggak keberagaman? Ada yang tahu keberagaman itu apa? Siap? Perbedaan suatu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan suatu daerah dengan daerah yang lain. Kata kuncinya adalah perbedaan. Ada yang tahu lagi? Siapa? Mungkin ada yang lain tentang keberagaman? Ada? Cuma satu yang tahu tentang keberagaman? Cuma seorang? Baik ya. Nanti gue jelaskan ini. Keberagaman itu memang adalah, kata kuncinya adalah perbedaan. Nah, perbedaan itu apa yang menjadi perbedaan itu? Perbedaan kan artinya berarti kalau ada perbedaan berarti jumlahnya banyak. Seperti tadi. Faktor misalkan keadaan wilayah Indonesia itu pulau-pulau. Banyak pulau, banyak perbedaan. Ya. Kalau banyak perbedaan berarti itu menjadi sebuah sumber kekayaan. Apabila dari perbedaan itu kita satukan karena sudah diikat dengan satu kedaulatan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya berbeda-beda tetapi satu. Oke, yang ketiga adalah faktor apa lagi? Faktor transport dari faktor transportasi. Transportasi ada darat, ya. Apalagi? Yang di atas ada udara, terus yang jahit laut. Itu keberagaman. Satu daerah memiliki faktor transportasi yang berbeda. Ada yang menggunakan jalur darat saja, tidak menggunakan jalur laut atau jalur air, karena memang di suatu daerah kondisinya berbeda dengan kondisi yang memang dari akar pulau ke pulau kecil misalkan.
Kalau kalian misalkan baca-baca di sumber-sumber apa internet, kalian banyak itu temukan ya. Nah, itu menjadi salah satu faktor keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, selanjutnya adalah keberagaman tentang teknologi dan komunikasi. Teknologi dan komunikasi sudah jelas, teknologi kita sudah canggih sampai saat ini. Nih, yang Bapak tanyakan ini sudah berbentuk teknologi. Ya, Bapak sudah menggunakan apa? Ini infocus, menggunakan laptop, itu kemajuan teknologi. Beda dengan sebelum-sebelumnya tahun 2002 ada, ya, teknologi. Itu menjadi keberagaman dan itu akan berdampak pada masyarakat yang ada di Indonesia. Ya. Nanti Bapak akan kembali dengan lebih untuk kalian apa sih masalahnya di dalam keberagaman yang terjadi di Indonesia. Yang terjadi adalah faktor penerimaan masyarakat. Ini yang lebih penting, ya. Faktornya untuk penerimaan terhadap keberagaman itu yang menjadi lebih pentingnya. Sekalipun beragam, tapi masyarakat tidak menerima karena di sana akan muncul dua masalah, ya. Apa masalah kira-kira masalahnya? Jadi yang terjadi itu, contoh begini, si A senengnya barang ini, si B senengnya barang yang ini, si C senengnya yang ini, si D dan seterusnya. Berbeda-beda. Tapi ketika tidak ada keterpaduan, tidak bisa menerima satu sama lain. Maksudnya begini, si A tidak bisa menerima yang si B punya si B. Si B tidak bisa menerima yang punya si C. Si C tidak bisa menerima yang si A dan sebaliknya. Itu akan terjadi konflik. Ya, nah makanya di faktor yang kelima itu merupakan faktor yang lebih penting. Sejauh mana masyarakat menerima atau rakyat Indonesia menerima dari keberagaman tersebut. Baik, untuk dijelaskan Bapak akan tanyakan ini ya, dijelaskan ya. Perhatikan, kalau memang perlu dicatatkan, catat lagi. Ini pengertian keberagaman. Apa pengertiannya? Apa yang tadi bisa disampaikan oleh siapa? Esa, apa yang keberagaman tadi kamu sampaikan, Pak? Faktor-faktor tentang keberagaman di masyarakat Indonesia. Yang maksud dengan keberagaman itu apa? Perbedaan apa tadi? Perbedaan suatu daerah. Perbedaan suatu daerah dengan daerah yang lain. Ini pengertian keberagaman itu keberagaman berasal dari kata ragam. Ya. Yang berarti bisa jenis, bisa macam, bisa rupa, bisa warna, bisa corak. Namanya juga ragam. Paham? Oke. Nah, jadi keberagaman diartikan sebagai kondisi atau keadaan banyaknya jenis, banyaknya macam dan rupa. Itu yang dimaksud dengan keberagaman. Paham ya? Jadi tidak salah apa yang disampaikan oleh Raisa tadi, yang dikumpulkan hanya mungkin belum sempurna, sudah betul tapi belum sempurna. Oke, ya lanjut. Asti, Desila, Aura, Desli, Raka, Najar pindah ke kelompok 1. Jadi di kelompok 1 itu Asti, Desila, Aura, Desli, Raka, dan Najar. Di kelompok 2-nya Raisa, Suci, Ulfa, Alvira, Ihsan, Ahmad, Bakri. Silakan menempati meja kelompok 2. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 Asti. Kelompok 2 Raisa. Maida. Siapa? Maida ya. Kelompok 5 Nela. Kelompok 6 Rika. Oke, jadi untuk kelompoknya sudah terbentuk, kelompoknya sudah terbentuk. Ada yang untuk selanjutnya kalian akan berdiskusi mengerjakan lembar kerjanya yang akan Bapak bagikan nanti. Untuk apa? Untuk kalian menganalisis materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan secara umum
Detailnya kalian temukan sendiri. Ya, detailnya artinya rinciannya kalian temukan sendiri. Ada apa saja dari apa yang telah kalian lihat, kalian dengar, kalian perhatikan dari tayangan yang Bapak sampaikan. Paham? Ada yang membantu Bapak enggak? Ini bagikan anak ini. Ada yang buat? Boleh? Boleh, Pak. Yang kelompok nanti ya. Menerima LKP lembar kerja peserta didik. Ini enggak ya semuanya. Di atasnya ada nama kelompok. Kalian baca petunjuknya. Di sininya kalian tinggal membaca. Petunjuk pengisian setelah kalian mempelajari faktor penyebab kewirausahaan masyarakat Indonesia, kalian amati keberagaman masyarakat sekitar kalian. Mulai kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Oke, yang lain tolong dengarkan, kalian simak, kalian tanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 hasil diskusi. Kalau memang ada pertanyaan kalian silakan tanyakan ya. Kalau ada kaitan dengan masukan silakan kalian sampaikan. Bapak persilakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar keras ya, biar kedengaran semuanya. Biar keras. Masyarakat terutama pada usia produktif yang seharusnya mandiri agar menjadi pengawas hiburan. Hal itu menjadi bukti bahwa terlihat perbedaan antar masyarakat. Selain itu, sempitnya lapangan kerja di Indonesia pada awal. Bergerak. Seperti kemampuan membeli barang-barang yang aplikasi banyak merupakan pengisian bagi masyarakat yang menjadi faktor Sudah? Silakan. Kelompok. Dari kelompok 3. Perkenalkan dulu, silakan. Coba beri contoh bahwa pertumbuhan ekonomi rendah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, menurut saya yaitu masih banyaknya masyarakat di daerah saya penghasilan sehari-harinya sudah mencukupi sehari-hari. Apakah jawaban saya sudah cukup puas? Sudah. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Belum berlanjut dari apa yang kalian telah pelajari, dari apa yang kalian telah lakukan, dan hasil diskusi kelompok kalian pun kalian sudah dengar semuanya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya.
Kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi ini? Saya Pak. Oke, siapa Reza, silakan. Pembelajaran ini sangat menyenangkan, di mana saya dapat memperoleh pengetahuan sekaligus mampu menganalisis masalah-masalah akibat adanya keberagaman di Indonesia. Dengan disajikannya media pembelajaran yang bermanfaat, sehingga menurut saya untuk lebih mudah menangkap suatu ini. Oke, terima kasih. Tanya, mungkin dampak dari faktor penyebab perubahan itu dampak negatif atau positif. Kita akan menggali sejauh mana dampak positif dan dampak negatif dari penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum Bapak tutup, diakhiri, kalian akan Bapak beri tugas secara individu untuk mengerjakan selama 5 menit saja ya. Oke, ini bagikan. Ini 5 ini dikerjakan sini. Ini satu orang satu. Dikasih nama, terus dijawab. Kalau yang lebih nanti bagikan semua. Ada yang lebih? Ini tidak. Ada yang lebih? Tidak. Ini Pak. Bukan lah. Nama lengkap. Ini dia. Ya. Ini mengajarkan tidak boleh kerjasama, ya? Atau belum? Lima menit selesai ya? 5 menit selesai? Siap? Ya? Ini kok, ini sini. Soalnya ini yang Sudah. Baik, kita semua ya. Tunggu. Nih. Nih. Ini aja, ini aja. Kasih tahu. Oke. Baik, anak-anakku yang hebat di sini ya. Kalian sudah mengerjakan tugasnya sini. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Dari awal Bapak sudah mengatakan bahwa untuk pertemuan yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang kalian cari di internet apa tentang dampak positif dan negatif dari keberagaman yang ada di Indonesia. Ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini dapat kalian nikmati, dapat kalian terima dengan baik, ada manfaatnya, ada akibatnya, ada dampaknya buat kalian untuk proses pembelajaran yang akan datang selanjutnya.
Baiklah, kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa kita? Desa. Siapa kita? Desa, 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 mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.